sampaikan agar semua orang tahu. Ternyata di dalam Islam tidak ada keselamatan. Di dalam Islam tidak ada penolong. Sebagaimana dikatakan Ustadz Yahya Walauni. Jadi mari bangsa Indonesia sadar ya. Daripada saudara mati masuk neraka, saya ingatkan sekarang. Tidak ada ayatnya Muhammad menyelamatkan. Yang ada ayatnya di surat 72 Al-Jin, Muhammad dikerumuni jin. Jadi supaya saudara berpikir tujuan saya, bukan saya membenci. Ya. Jadi agar umat Islam ini sadar, berpikir bahwa negara kita itu negara NKRI, bukan negara agama. Ya saudara, kita harus mematuhi hukum, aturan hukum. Yang saya sampaikan tadi itu adalah hak saya melalui Merdeka. Salam sadar. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan ke hadirat Tuhan Yesus, Bapa di surga. Dialah yang layak dipuji dan disembah. Dalam kesempatan ini, izinkan hamba berdoa. Ya Aba, ya Bapa, pakailah tutur kata lidah hambamu, biar apa yang keluar dari mulut ini merupakan pesan Tuhan Yesus bagi bangsa Indonesia khususnya, umumnya di seluruh dunia. Urapi hambamu secara khusus, urapi kami semua, pendengar, penonton YouTube, channel Muhammad GC, dimanapun berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke seluruh dunia. Juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para pendukung channel Muhammad GC, baik melalui doa syafaat, doa uluran tangan, berapapun nilai yang Anda kirimkan, itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan itu untuk memperluas kerajaan Tuhan, agar Injil dikabarkan di seluruh pelosok dunia. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan agama. Oleh karena itu, bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi Pancasila dan kemerdekaan berpendapat. Tema kali ini saya ingin sampaikan bongkar kitab kuning oleh saya, Evangelis Haji Muhammad Kece. Dalam kesempatan ini saya akan membuka ulang tentang kitab kuning. Nah, inilah dia kitab kuning. Yang disebut kitab kuning itu karena warna kulit, warna kertasnya adalah kuning. Ini dia. Kenapa disebut kitab gundul? Gundulmu, ya gundul. Karena tulisannya, nah tulisannya gundul. Ya biasa kalau di pesantren ini
supaya ada pekerjaan. Ustadz menerangkan cara baca kitab gundul. Karena memang tulisan orang Arab itu hurufnya gundul-gundul. Ya, tapi orang Arab mengerti walaupun tanpa pakai tanda baca. Karena memang ini tulisannya orang Arab. Seperti ini bentuknya. Ini kitab kuning. Siapa pengarang kitab kuning ini? Pengarangnya ada di sini tertulis Syekh Nawawi Al-Bantani yang disebut Syekh Mukti. Orang Indonesia yang bermukim di Arab. Dia menciptakan buku ini agar dia punya perusahaan mencetak kitab, kemudian menarik devisa ke Arab, supaya Syekh Mukti ini di Arab, di padang pasir gurun, bagaimana caranya supaya bisa makan di sana. Untuk belanja, butuh uang. Maka terpikirlah dia membuat kitab, kirimkan ke seluruh Asia melalui namanya Imam Syafi'i. Setelah melaksanakan kitab kuning ini, orang setiap tahun datang ke Arab membawa devisa ke negara Arab. Kalau kitab ini menyebar ke seluruh dunia, maka dari seluruh dunia akan datang ke Arab berkunjung untuk mendatangi Ka'bah itu. Apa yang dijual oleh Ka'bah, oleh Arab? Yaitu Ka'bah, cara mencium Ka'bah. Kalau cuma datang cium Ka'bah, Ka'bah itu nggak habis-habis. Beda dengan air jam-jam. Kalau air jam-jam diangkutin terus orang Indonesia, bisa habis itu air. Tapi Ka'bah dicium, makin lama makin dibersihkan, makin lama makin dibersihkan. Orang mengikuti aturan kitab kuning ini yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, orang mau datang ke Arab itu penasaran, semuanya ingin ke Arab. Seolah-olah ketemu Mekah, ketemu Ka'bah itu ketemu Allahnya. Karena Ka'bah itu batu hitam, dipercaya nanti hari kiamat dia mempunyai bibir. Ya, dipercaya nanti hari kiamat akan bisa ngomong. Nah, ini dia hadisnya. Batu hitam memiliki bibir. Ya, Musnad Ahmad nomor 2275. Di sini dikatakan Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Hasan bin Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Sabit bin Yazid, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya batu ini Hajar Aswad memiliki dan dua bibir. Oh, apa ini terhalang? Dua bibir, ia akan bersaksi pada hari kiamat kepada orang yang menciumnya. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang batu Ka'bah mempunyai dua bibir. Ya, saudara. Kita bentangkan dulu lebih jelasnya. Musnad Ahmad nomor 2275. Musnad Ahmad 2275. Kita bentangkan. Supaya kita tidak fitnah. Nah, kita bentangkan. Nah, ini dia.
Kita kirimkan, dibentangkan Musnad Ahmad 2275. Nah, ini dia. Ini jelas. Di sini dikatakan batu hitam ini, batu hitam memiliki bibir. Sesungguhnya batu ini Hajar Aswad memiliki lisan dan dua bibir. Ia akan bersaksi pada hari kiamat kepada siapa saja yang telah beristilam padanya dengan hak. Itu lengkapnya, ya. Ini hadisnya. Nah, hadis semacam ini dipercaya oleh umat Islam, batu nanti di hari kiamat ini akan bisa punya bibir. Kitab kuning ini adalah karangan manusia. Rangkaian cerita di dalam kitab ini adalah cerita manusia yang dirangkai oleh manusia untuk bisnis, untuk menghasilkan uang. Ini politik. Itulah sebabnya ajaran Islam ini ajaran politik. Saya menceritakan ini untuk membantah Abu Somad yang mengatakan Quran ini firman Allah. Ya, benar. Tapi kitab kuning ini karangan manusia. Saya setuju kalau Quran firman Allah. Karena Allahnya itu Muhammad. Loh, kok begitu? Ya, Quran itu kan keluarnya dari mulut Muhammad. Dari perkataan Muhammad. Karena Allah tidak punya mulut. Allah SWT itu tangannya kanan semua. Bagaimana mungkin tangannya kanan semua bisa berfirman? Tidak ada mulut Tuhan. Makin bingung. Quran firman Allah tapi melalui Jibril. Jibril disampaikan kepada Muhammad. Makin bingung aja. Selamat bingung. Mulai nyadar ya. Jadi kitab kuning ini karangan manusia. Di dalam kitab karangan ini berbunyi Muhammad bin Abdullah akan memberikan syafaatul udma. Ya. Akan memberikan syafaatul udma. Ya, namanya juga orang ngarang. Ya. Di mana dia? Ditulisnya sini nih. Nah, di sekitar sinilah. Ya. Sekitar sini nih. Nah. Jadi orang Muhammad akan memberikan syafaatul udma di hari kiamat itu hanya kata kitab kuning. Kata dongeng. Kata kitab ini, Sapina. Bukan kata Quran. Di Quran tidak ada yang namanya Muhammad akan memberikan syafaat. Di Quran tidak ada yang namanya Muhammad bin Abdullah akan memberikan keselamatan. Wahai saudaraku, para ustadz, para kiai, maaf, saya ini harus membongkar ini. Kenapa saya bongkar ke dunia? Agar tidak banyak orang masuk neraka. Agar tidak banyak orang yang ditemani jin. Agar tidak banyak orang yang ditemani setan. Karena Al-Quran surat 43 Al-Zukhruf
ayat yang ke-36 berkata, wa may yas'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, maka setan akan menemaninya. Orang yang berpaling dari firman Tuhan, orang yang berpaling dari Al-Injil, Taurat dan Injil, ditemani setan. Lihat saja mahasiswa Islam demo. Maaf nih, saya kritik mahasiswa Islam yang sering getol demo-demo mahasiswa Islam. Ya, yang menggugat presiden juga dari kalangan Islam, Profesor Egy Sujana dari Garut. Gelarnya si profesor. Cuma sayang, pikirannya kemana gitu. Harusnya profesor membangun bangsa, membangun Indonesia, bukan malah memprovokasi rakyat agar melawan pemerintah. Apalagi wartawan yang namanya Edi Mulyadi, kayaknya terus mengabarkan, memprovokasi rakyat supaya rakyat membenci pemerintah. Saya bilang itu wartawan otaknya didengkul kalau begitu ya. Ngakunya dia wartawan. Ya. Saya juga background wartawan. Mendukung pemerintah, menjaga ketertiban dunia. Kode etik jurnalis itu harus menjaga ketertiban dunia, jangan bikin kisruh. Ya mudah-mudahan Deddy Mulyadi dengar. Ya. Deddy Mulyadi dengar, maaf. Wartawan Deddy Mulyadi, ya tolong ya, nyadar ente kalau ente orang Indonesia, banggalah dengan NKRI. Banggalah dengan bahasa Indonesia. Bukan bangga dengan bahasa Arab. Bangga dengan Muhammad bin Abdullah. Siapa itu Muhammad bin Abdullah? Di Quran saja tidak ada. Tidak jelas, dibangga-banggain. Saya bangga dengan Isa Al-Masih di Al-Quran karena Isa Al-Masih adalah ruh Allah. Kalau Nabi dekat dengan jin, maka yang diajarkan juga pasti pengajaran jin. Pengajaran setan. Siapa yang dekat dengan jin? Kita buka surat 72 Al-Jin ayat 19. Ya, saya bentangkan surat 72 Al-Jin ayat 19 biar jelas siapa yang dekat dengan jin. Ya, biar dunia tahu. Saya kan di sini menerangkan, menjelaskan kepada dunia supaya banyak orang diselamatkan, jangan sampai banyak orang tersesat masuk neraka. Al-Quran berbicara surat 19 surat 72 Al-Jin ayat 19. Nah, ini dia saya bentangkan. Wa anahu lamaqama Abdullahi kadu yakununa alaihi libada. Ya kedengarannya kalau pakai lagu begini enak kedengarannya. Tapi kalau mengerti artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat. Oh, Muhammad itu salatnya berdiri. Mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Nabi yang dikurumuni jin
namanya Muhammad, Nabi yang dikerumuni jin, namanya Muhammad. Ternyata Muhammad itu dekatnya hanya dengan jin, para jin. Maka hadis mengatakan banyak jin masuk Islam. Tidak ada jin masuk Kristen. Jin masuk Islam lebih banyak. Nabinya saja dikerumuni jin, bagaimana mungkin akan terlepas dari jin? Karena sudah mendarah daging sifat-sifat jin di dalam pengikut Muhammad. Apa dasar saya mengatakan bahwa Muhammad itu dekat dengan jin? Itu tadi ayatnya. Surat 72 Al-Jin, ayat yang ke 19. Begitu. Jadi saya juga punya hadis lagi bahwa Muhammad ini manusia penyembah jin. Sebagaimana dikatakan hadis Sahih Bukhari nomor 4346. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Sebagian kelompok dari bangsa jin disembah manusia. Lalu bangsa jin tersebut masuk Islam. Hadis ini memiliki penguat sebagai berikut. Jin masuk Islam, Sahih Muslim nomor 5356. Di sini dikatakan segolongan jin masuk Islam dan mereka disembah. Mereka yang menyembah tetap berada dalam peribadatan mereka, sementara segolongan dari jin telah masuk Islam. Di sini setan mengalir dalam darah. Sahih Bukhari nomor 6636. Ya. Nabi SAW kedatangan Sofiyah bin Huyai. Tatkala Sofiyah pulang, beliau pulang bersamanya. Lantas ada dua laki-laki ancor melewati beliau. Maka beliau panggil dua lelaki itu dengan mengatakan, hanya Sofiyah binti Huyai. Maka kedua laki-laki tadi mengucapkan, Subhanallah. Begitu cantik Sofiyah ya. Nabi mengatakan, sesungguhnya setan mengalir dalam aliran darahnya anak Adam. Hadis ini diriwayatkan oleh Syuaib bin Musyafir, Ibu Atik. Nah, ini dia saya punya hadisnya. Muhammad Nabi yang dekat dengan jin. Dan Muhammad menerima perkataan jin. Sebagaimana dikatakan hadis Sahih Bukhari nomor 731. Apa yang diwahyukan kepada Muhammad di Gua Hiro adalah perkataan jin. Jadi jelas terbongkar rahasia Muhammad. Muhammad yang nggak jelas nih Muhammad. Muhammad nggak jelas. Tidak ada di Al-Quran Muhammad bin Abdullah. Muhammad siapa? Muhammad bin Sufyan atau Muhammad Idris? Saya curiga ini yang dibangga-banggain itu Muhammad bin Idris. Yang dipanggil-panggil Imam Syafi'i. Disebut Imam Syafi'i. Jangan-jangan Muhammad bin Idris nih yang dibanggakan. Kemudian dia menyembah jin. Waduh. Ini ada yang gabung nih. Oke. Lupa saya tadi menggabungkan mereka.
saking sibuknya. Jadi Muhammad ini dikerumuni jin, orang yang mengikuti kitab selain Al-Quran itu akan dikerumuni jin. Itu tertulis di Quran surat 43 Al-Zuhruf ayat 36. Yang mengikuti kitab kuning dikerumuni jin. Makanya banyak keluaran pesantren jadi kiai merangkap jadi dukun. Karena baca-bacaan huruf Arab bisa buat melet, bisa untuk memecah belah rumah tangga. Karena pelet sihir dan tenung itu dari tulisan Arab. Tidak ada selama saya ikut Yesus di gereja baca Alkitab untuk melet orang. Tidak ada di Alkitab. Kitab yang sempurna itu Alkitab. Quran itu tidak sempurna, tapi mengaku sempurna. Apa bukti Quran tidak sempurna? Ya Quran harus kalau tidak pakai tafsir, tidak benar. Kalau tidak pakai hadis, juga tidak lengkap. Itu bukti Quran itu tidak sempurna. Karena memerlukan tafsir, memerlukan hadis. Jelas ya, para ibu? Bapak-bapak, ibu-ibu ada di remaja? Jelas ya. Quran itu bisa sempurna kalau didukung hadis, kalau didukung tafsir, kalau didukung ijma dan kias. Makin pusing aja ini umat Islam. Supaya tidak pusing, yuk tinggalkan itu, ikuti Taurat dan Injil. Pasti benar. Jadi harus murtad? Iya, harus murtad dari Islam. Kalau tidak murtad, nggak kebagian surga. Karena Islam menuju ke neraka, Yesus membawa manusia ke surga. Muhammad ini membawa ke neraka. Apa buktinya? Ini dia. Surat 19 Maryam ayat 71. Berbunyi, wa in minkum illa wariduha kana la rabbika hatman makdiyan. Apa itu artinya Pak Kacik? Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, ini bagian Muhammad. Kenapa Muhammad ke neraka? Karena dia seorang pembunuh, pemimpin perang Badar dan perang Uhud. Dia ngawinin anak umur 6 tahun. Waduh, kacau, menghina, merendahkan. Bukan menghina, saya membacakan ayat dan hadis. Saya punya dasar hukum. Saya berbicara punya rujukan. Tidak asal jeplak. Ya. Jadi mitos-mitos batu punya bibir, batu punya bisa bicara itu udah hilangkan. Kerikil-kerikil yang bisa melempar setan itu hilangkan. Itu permainan orang Arab. Sadar ya. Nanti yang akan mengisi neraka itu juga batu. Manusia dan batu. Sebagaimana dikatakan Quran surat 66 At-Tahrim ayat yang ke-6. Wa anfusikum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Manusia yang mana? Yang ikut Muhammad. Karena Muhammad itu temannya jin. Jin itu surganya di neraka. Karena dia di sana banyak bidadari-bidadari. Kalau di surga Kristen tidak ada bidadari-bidadari begituan. Karena surga Kristen sudah tidak membutuhkan seksualisme. Ya. Surga Kristen ketika mati langsung masuk surga. Tidak ribet. Tidak ditanyain lagi di alam kubur. Yang anehnya malaikatnya nggak ngerti bahasa Jawa lagi. Artinya bahasa Arab aja.
Man robuka. Pinguk, oh ya, kan orang ina baru mualaf. Nggak peduli, man robuka. Kagak ngerti, apa sih ngomong apa sih lu? Man robuka. Kagak ngerti. Begitu. Mak roke buka. Orang Jawa. Ngomong ngopoket tor. Tole. Ya ngomong kayak malaikat kontakon. Man robuka. Sopo pengiraniro. Ya Gusti Yesus. Monggo manjing swarga. Begitu. Ikut Yesus itu enak. Nggak ribet. Ya karena jadi pengikut Yesus jadi orang kudus. Apa yang membuktikan kudus? Baptisan. Begitu. Orang sudah dibaptis dikuduskan oleh Tuhan. Muhammad sudah dipastikan mendatangi neraka sebagaimana dikatakan surat 19 Maryam ayat 71. Dan penghuni neraka itu dari kalangan jin dan manusia. Sebagaimana dikatakan surat 7 Al-A'raf ayat 179. Walaqad darana li jahannam katsira minal jinni wal insi. Tertulis di Quran. Penghuni neraka itu dari kalangan jin dan manusia. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Manusia siapa? Pengikutnya. Pengikut Muhammad. Muhammad kan dikerumuni jin. Temannya jin. Ini maaf, saya bukan melecehkan nih. Saya membacakan ayat Quran. Yang melecehkan Muhammad sendiri itu Qurannya sendiri. Saya kan membacakan karena orang cerdas, mengerti. Makanya dibongkar di dunia maya. Ini dari pengikut Islam ini gondok ini si kace dibongkar katanya rahasia gua. Kalau tidak dibongkar banyak orang tersesat dan mati masuk neraka. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat tentang jin, tapi kita harus mengenal dulu. Muhammad dekat dengan jin. Waktunya sekarang meninggalkannya karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Kita tidak pernah tahu rahasia Tuhan. Kita harus berjaga-jaga. Ayo kita berjaga-jaga hidup kita. Berbuat baiklah selama hidup. Muhammad Kece ini ibadahnya menyampaikan kebenaran ini. Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, namanya Yesus. Selain Yesus tidak ada lagi Tuhan. Hajar Aswad, batu hitam, bukan Tuhan. Patung-patung bukan Tuhan. Pohon-pohon bukan Tuhan. Jadi bersyukurlah, mengucap syukurlah karena diri kita hidup. Kita hidup ini adalah wakil Tuhan. Karena di dalam kita ada mulut, ada hidung, ada mata, ada hati, punya kasih. Itu wakil Tuhan. Kita itu berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Manusia itu dijadikan penguasa oleh Tuhan untuk menjadi penguasa. Untuk menjadi wakil Tuhan di dunia. Ya, oke, kita sambut dulu teman kita yang luar biasa ini. Hambanya Pak Peranto Jamasi. Shalom, Pak Peranto Jamasi. Halo. Aduh, sinyalnya jelek kayaknya ini ya. Hilang-hilang. Ayo, yang mau bergabung silakan. Saya akan gabungkan saudara beberapa menit ke depan tentang kitab kuning. Sudah saya sampaikan bahwa kitab kuning itu karangan manusia. Kalau dilaksanakan juga tidak bermanfaat. Ya. Oh, kitab kuning katanya mengurangi terorisme. Tidak. Bohong itu.
Yang mengurangi terorisme itu adalah murtad dari Islam. Yang mengurangi radikalisme adalah meninggalkan ajaran Islam. Kenapa? Karena Islam itu agama politik dari Arab. Politik yang nggak berguna bagi bangsa dan negara. Apa manfaat dari Islam coba? Ya mungkin Menteri Agama manfaatnya banyak dari hajian, dapat komisi. Tapi kita mengorbankan rakyat sendiri, menguntungkan negara Arab. Ya, bangsa Indonesia harus nyadar, harus sadar. Bangsa Indonesia ini harus sadar. Oke lah, kita akan berikan link kepada teman-teman. Jadi kadang-kadang memberikan link kepada teman-teman itu, banyak yang jahat, banyak yang kesurupan jin. Password saya diganti-ganti. Ya. Aturan diberi link itu untuk berdiskusi, tabayun. Di mana salahnya Islam. Begitu. Bela-bela agama apa manfaatnya? Tidak bisa memberi makan kepada saudara. Saudara justru jadikan objekan oleh para ustadz. Supaya khotbah di mana-mana dibayar. Bisnis. Islam itu agama bisnis. Ya, bisnis para ulama. Nyadar, Pak Somad. Sebelum dipanggil Tuhan Yesus. Adi Hidayat. Ustadz Basalma. Nyadar. Kamu jangan menjajah Indonesia dengan bahasa Arab. Nah, Adi Hidayat orang Sunda. Mesti nyadar nih. Begitu. Oke, saya sambut pagi-pagi. Selamat pagi Irana. Irana. Salam nyadar. Aceh. Iya. Shalom Pak Aceh. Saya mau tanya gini Pak Aceh, maaf ya lewat dari tema. Di tempat saya dulu Pak Haji itu kalau pulang dari haji, naik haji itu kok jadi orang kaya ya Pak? Iya, ada juga yang begitu. Nah itu dia, makanya itu yang jadi pertanyaan saya. Puji Tuhan hari ini saya bisa masuk bicara langsung dengan Pak Aceh. Karena saya biasanya kalau mau masuk susah sekali. Mau nanya ini, maksud saya itu Pak Haji setiap pulang dari haji itu pasti kaya. Kata saya, wah hebat juga jadi Pak Haji ya. Setiap pulang itu pasti jadi orang kaya. Itu dia. Makanya jadi pertanyaan. Nah, terima kasih Pak Aceh penjelasannya. Terima kasih. Jadi begini penjelasannya. Kenapa kaya? Kalau mau ngurusin orang haji, itu komisinya besar. Saya dulu waktu di Mekah dulu begitu. Dan bahkan bisa yang nakal, ya saya pernah nakal dulu. Kambing satu dijual ke 10 orang, 20 orang, ya bagaimana nggak untung? Harga kambing 200 real dijual jadi 15.000 rial. Jadi jadi kaya dong Pak Aceh. Iya, itulah yang membuat kaya. Tapi kan itu pekerjaan nggak manfaat itu, gitu. Ya, jadi para penyembah jin, penyembah batu dipercaya akan bisa berbicara lagi, gitu. Oke, terima kasih Bu. Itu aja Bu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik teman-teman. Terima kasih Ibu Rene udah masuk, udah bergabung. Ya. Sekarang Jesman. Salam. Salam sadar. Halo Pak. Iya. Halo. Merdeka. Merdeka. Bagaimana sudah merdeka belum? Gimana kabarnya Pak? Kabar baik. Sudah merdeka belum? Oh, merdeka Pak, merdeka. Amin. Merdeka ya.